200 küsür civarı. 8 makinalı Hilux. Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin editor. Bang mau nanya, kalau puasa terus mandi nggak sengaja gayungnya ketelan, batal nggak Bang? Sungguh pertanyaan yang membuat iman saya menjadi bergetar. Apakah puasanya akan batal? Jawabannya adalah iya batal Bang. Apalagi kalau bak mandinya ikut kamu telan. Oke lanjut pantun ya. Malam-malam ketemu si Burhan, cakep. Pas disapa kok mukanya kaku. Artinya apa Bang Messi? Yang ada info kaya tanpa pesugihan? Terus di komentar dong abangku. Halo warga nobar yang kalau hari Minggu mandinya cuma sekali. Gatel dong. Gimana kabarnya warga nobar? Sehat-sehat selalu ya kalian semua. Kembali lagi bersama saya Yanto Fotokopi, sang pengeprint handal yang kali ini akan membawakan film berjudul The Mountain 2 yang dirilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan tentang perjuangan pasukan khusus untuk menyelamatkan seorang jurnalis dari genggaman teroris. Tidak hanya menampilkan adegan gelut yang sangat beradrenalin, film ini juga menampilkan perspektif warga sipil, militer, dan teroris. Film ini telah berhasil menyabet 2 penghargaan di tahun 2017 sebagai Best Movie dan Best Movie Actress. Penasaran? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Mountain 2. Film dimulai dengan adegan 2 anggota militer Turki sedang makan malam bersama. Mereka adalah Letnan August dan Sersan Bekir. Di sana Letnan August mengajak temannya untuk ikut mendaftar pasukan khusus bersamanya. Sersan Bekir pun menjawab kalau dia ragu karena kakinya mengalami cedera. Tapi mengingat pengorbanan Kapten Yasar dan anggota militer lainnya yang telah gugur, akhirnya mereka membulatkan tekad untuk mendaftar ke pasukan khusus. Dan ketika hari pendaftaran, hal yang ditakutkan Bekir pun terjadi juga. Pihak militer mempertimbangkannya karena kondisi kakinya. August pun juga mengalami hal yang sama. Hal ini dikarenakan alat pendengarannya yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Pihak militer mengatakan mereka tidak mau menerima orang yang cacat karena akan membahayakan tim saat mendapatkan misi. Kedua orang itu pun bersedih mendengarkan hal tersebut. Kemudian Kolonel Vessel tidak sengaja mendengar percakapan mereka dari luar. Kolonel Vessel sendiri adalah teman dekat Kapten Yasar, atasan mereka berdua yang telah gugur. Kolonel Vessel lalu memberikan kesempatan kepada mereka berdua. Dalam waktu 2 bulan, mereka berdua harus berlatih keras untuk mempersiapkan diri dengan baik. 2 ayınız var. İyi hazırlanın. Keesokan harinya, August dan Bekir langsung menjalani pelatihan militer untuk menjadi pasukan khusus, di mana dari ratusan bintara yang mendaftar hanya 20 orang saja yang akan terpilih menjadi anggota pasukan khusus. Sebelum pelatihan dimulai, Kolonel Vessel memberikan motivasi kepada para prajurit bahwasanya misi mereka bukanlah menjadi pahlawan yang akan dikenang dan dielu-elukan seluruh masyarakat Turki. Namun misi mereka adalah untuk dilupakan. Sungguh tujuan yang sangat mulia. Berakhirnya pidato Kolonel Vessel menandakan dimulainya sesi pelatihan militer. Namun baru sebentar saja Bekir sudah mengalami kesakitan di kaki kanannya akibat cedera dulu. Dia pun mencengkram erat-erat kaki kanannya sambil merintih kesakitan. Pelatih sama sekali tidak memperdulikan kondisinya. Dia malah menyuruh Bekir lari kembali di lintasan. Sambil kesakitan, dia langsung bangkit berdiri dan lari terpincang-pincang. Pelatih kemudian meneriaki dirinya. Jika dalam waktu 30 detik dia tidak selesai, maka sang pelatih akan menyingkirkan August dan memasukkannya ke dalam daftar cadangan. Bagi seorang prajurit, bukanlah dirinya sendiri yang penting, melainkan tanah air dan orang di sekitarnya. Mendengar hal tersebut, Bekir pun langsung menahan rasa sakitnya dan berlari sekencang mungkin demi sahabatnya. Sehingga akhirnya Bekir pun berhasil menyelesaikan perintah pelatih dan menyelamatkan sahabatnya.
Setelah itu, August dan Bekir pun melanjutkan latihan militer yang begitu berat selama 2 bulan. Ketika mendapatkan jatah libur, August pun menghabiskan waktu untuk membeli buku di Gramedia. Agak beda ya dibanding mas-mas berseragam pada umumnya, yang senggang dikit langsung DM bidan. Di saat August melihat-lihat buku, dia tidak sengaja melihat seorang wanita cantik. Tanpa pikir panjang, dia langsung mendekatinya dan mengajaknya berkenalan. Sang wanita awalnya jual mahal, namun August berhasil meluluhkan hatinya hingga akhirnya mereka berdua ngopi bareng di kopi kenangan. Malam harinya, August terbangun karena mengalami mimpi buruk, di mana dia menjalankan sebuah misi yang menewaskan Kapten Yasar dan rekan setimnya. August pun begitu panik dan trauma akan kenangan tersebut. Dia langsung bangkit terengah-engah dari kasur dan langsung lari ke kamar mandi. Ece, nama wanita yang baru dia temui di Gramedia, terbangun mendengar suara kucuran air di shower. Dia langsung bergegas ke tempat suara dan kaget menemui cowoknya duduk di lantai kamar mandi dalam keadaan basah. Dia langsung mengambil sebuah handuk dan menenangkan August. Keesokan harinya, pelatihan militer kembali berlanjut. Namun berbeda dengan sebelumnya, latihan kali ini untuk menguji kesetia kawanan, di mana setiap prajurit diberikan sebuah kertas yang berisi nama temannya. Bagi prajurit yang memberitahu nama temannya ketika disiksa, mereka akan berhenti disiksa dan dipersilakan makan. Tetapi bagi mereka yang bersikeras tidak memberitahukan nama temannya, mereka akan terus-menerus disiksa. Beberapa prajurit pun terlihat gugur satu demi satu. Baru sebentar disiksa, mereka langsung menyebutkan nama temannya. Berbeda dengan August dan Bekir, mereka sudah disiksa sangat lama, namun mereka berdua tetap tutup mulut dengan tidak memberitahukan nama temannya. Bahkan mereka sempat-sempatnya mengajak bercanda pelatih. Kolonel Vessel begitu kagum dengan jiwa kesetiakawanan mereka yang sangat kuat. Kemudian dari kejauhan dia memerintahkan pelatih untuk berhenti menyiksa mereka dan menyatakan August dan Bekir lolos sebagai pasukan khusus. Setelah berhasil menyelesaikan pelatihan, para prajurit yang terpilih dikumpulkan dalam satu ruangan. Mereka ini adalah tentara-tentara terbaik yang dimiliki oleh negara Turki saat ini. Tidak hanya kemampuan fisik, mereka juga sudah dibekali pengetahuan sejarah, geografi, dan perang gerilya. Kolonel Vessel pun kemudian melantik mereka satu persatu dan menyambutnya ke dalam pasukan khusus. Hari pun berganti, pasukan khusus berangkat untuk menjalankan misinya. Arif nişan, Baybars ağır silah olacak. Sevilecek gibi de değil ki. Hazır mıyız? Misi khusus mereka adalah menyelamatkan seorang jurnalis asal Turki bernama Seda. Nama lengkapnya, Sedake karo aku, rabine karo wong liya. Saat ini Seda sedang disandra oleh kelompok teroris dari Irak. Wanita tersebut disandra karena sudah membuat dokumentasi kekejaman kelompok teroris terhadap warga sipil. Akibat perbuatannya, Seda hendak dieksekusi kelompok radikal tersebut. Di waktu yang bersamaan, pasukan khusus Turki sudah sampai di titik lokasi dan menyebar di berbagai titik. Kemudian pasukan khusus langsung mendekati sang jurnalis untuk memastikan kondisinya dan membawanya pulang ke Turki. Tapi sebelum itu mereka harus mencari desa terdekat terlebih dahulu karena lokasi mereka saat ini terlalu terbuka. Akan sangat berbahaya jika mereka melakukan penjemputan di tempat itu. Kolonel Vessel pun kemudian menyuruh Seda untuk mengganti bajunya dengan pakaian warga sipil. Sang jurnalis juga diberikan helm pelindung dan rompi anti peluru untuk berjaga-jaga. Setelah itu mereka berangkat menuju desa terdekat yang berada di arah barat.
August dan Bekir pun diberikan mandat untuk mengintai di garda terdepan. Di tengah perjalanan, Sersan Mustafa memberi Seda kamera miliknya. Dia diperbolehkan memotret apapun yang dia sukai asal selain pasukan khusus. Hal ini dikarenakan pasukan khusus adalah tentara bayangan yang tidak boleh diketahui identitasnya. Perjalanan mereka terhenti sejenak karena mereka menemukan kumpulan mayat yang telah dibunuh oleh teroris. Sontak, mereka semua merasa murka melihat hal tersebut. Semua orang di situ dibunuh, bahkan anak kecil pun tidak luput dari jangkauan tangan keji mereka. Tidak lama kemudian kelompok teroris datang ke lokasi mereka. Pasukan khusus Turki pun begitu tenang dan cerdik. Mereka sudah bersiap menyerang dan memasang sebuah jebakan. Emredin komutanım. Pasukan khusus selalu bergerak memeriksa mobil teroris. Adakah informasi atau perlengkapan yang bisa mereka gunakan? Beberapa detik kemudian, Kolonel Vesel mendapatkan kabar dari atasannya di markas melalui HT. Atasannya memberitahu kalau situasi memburuk. Sebanyak 2.000 teroris telah mengepung gunung untuk menutup perbatasan. Pasukan khusus itu pun mau nggak mau harus mencari tempat baru untuk berlindung. Seda lalu bertanya kenapa tidak ada bala bantuan yang datang. August pun memberitahu kalau ini adalah operasi rahasia, jadi tentara Turki tidak ada yang mengetahuinya. Hanya mereka sendirilah yang mampu menyelamatkan diri mereka sendiri. Kemudian Seda pun menunjukkan sebuah tempat kepada Kolonel Vesel. Dia berasumsi tempat tersebut dapat dijadikan tempat untuk berlindung yang aman, dan mereka pun segera pergi menuju tempat yang dimaksud Seda menggunakan mobil teroris. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, akhirnya mereka sampai juga. Ternyata tempat yang dimaksud Seda adalah makam Raja Al-Qaeda. Kolonel Vesel pun kemudian menyuruh August dan 2 anak buah lainnya untuk menyisir tempat tersebut. Seda yang dari awal bingung kenapa bisa diselamatkan pasukan khusus selalu memberanikan diri untuk bertanya. Padahal selama berkarir menjadi jurnalis, dia selalu menulis artikel yang menentang pasukan khusus. Kolonel Vesel pun menjawab kalau dia sama sekali tidak peduli dengan artikelnya. Tugas pasukan khusus hanyalah melayani rakyat mereka tanpa ingin dipuji. Kolonel pun menambahkan kalau dia ingin rakyatnya memuji mereka dengan sukarela. Tak lama dari itu, Seda pun meminta pasukan khusus untuk ikut menyelamatkan rakyat Irak yang tertindas. Sayangnya permintaan mulia tersebut ditolak karena terorisme yang terjadi di sana bukanlah peperangan mereka. Sekali lagi, pasukan khusus hanya ditugaskan untuk menyelamatkan orang Turki yang berada di Irak. Setelah perdebatan mereka selesai, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan ketika malam tiba, August dan 2 rekannya masih menyisir makam. Ternyata sudah ada anggota teroris yang sedang memasang bom di lokasi tersebut. Mau tidak mau, pasukan khusus harus bergerak untuk menghentikan mereka. Tanpa hitungan menit, pertarungan yang beradrenalin pun terjadi di lokasi tersebut. Bende de yok. Hazır mıyız? Mezar temiz, gelebilirsiniz. Keesokan harinya, August pun mengajari Seda menggunakan pistol untuk berjaga-jaga. Di saat yang bersamaan, August pun menyadari kalau tempat ini bukanlah makam Al-Qaeda melainkan Alexandra. Seda pun kaget sekaligus kagum mengetahui hal tersebut. Dia tidak menyangka kalau August mengetahui banyak hal. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Ketika melanjutkan perjalanan menuju tempat penjemputan, pasukan khusus melihat ada beberapa warga sipil sedang disiksa oleh anggota teroris. Perasaan mereka campur aduk melihat hal tersebut, di mana itu bukanlah misi mereka.
Namun di sisi lain mereka tidak suka dengan perbuatan keji yang dilakukan oleh teroris. Kolonel Vessel pun kemudian mengambil keputusan untuk menunda perjalanan dan membantu warga sipil. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung membuat formasi dan berjalan mendekat. Sersan Arif, sang sniper pasukan khusus, sudah mencari tempat dan bersiap menembak dari kejauhan. Akhirnya pasukan khusus berhasil mengalahkan para teroris. Mereka langsung menyebar untuk mengecek kondisi para korban. Kolonel Vessel pun melepaskan ikatan dan tutup mata salah satu sandera. Sang wanita tampak kaget dan ketakutan. Namun setelah melihat lambang tentara Turki di seragam Kolonel Vessel, dia pun langsung memeluknya dan mendoakannya. Sontak, Kolonel Vessel pun langsung teringat momen ketika istrinya meninggal dan sedang didoakan para jamaah. Tak lama dari itu, Kolonel Vessel menghampiri seorang pria yang sedang sekarat. Dia langsung memberikan pertolongan pertama untuk menyelamatkannya. Dan setelah ngobrol cukup lama, ternyata pria tersebut adalah seorang kapten polisi militer Irak. Awalnya dia ditugaskan bersama 80 anak buahnya di lokasi tersebut. Namun akibat invasi teroris, seluruh pasukannya tewas dan hanya menyisakan dia sebatang kara. Pria itu kemudian meminta satu hal kepada Kolonel Vessel. Dia ingin sang kolonel mengakhiri penderitaannya dengan menembakkan pistol ke jantungnya. Dia ingin segera bertemu dengan para pasukannya di akhirat. Dengan berat hati, Kolonel Vessel pun mengabulkan permintaannya. Kemudian pasukan khusus pergi mengantar dua tawanan wanita itu ke tempat tinggal mereka, yaitu di desa Kardal. Setibanya di sana, warga desa menyambut mereka dengan baik. Kepala desa berterima kasih sudah menyelamatkan dua warganya. Dia pun langsung memerintahkan warganya untuk menyiapkan makan sore. Kemudian Kolonel Vessel mengobrol dengan salah satu warga desa yang bernama Boran. Dia adalah satu-satunya pejuang yang tersisa di desa Kardal. Penasaran dengan suasana desa yang begitu sepi, Kolonel pun bertanya ada berapa warga di desa ini. Boran pun menjawab kalau warga desa tersisa 25 orang dewasa dan 15 anak-anak. Namun hanya dia yang bisa mengangkat senjata. Itu pun kakinya dalam keadaan cedera gara-gara ulah teroris. Boran lalu mempersilahkan pasukan khusus masuk ke rumahnya untuk beristirahat. Dia juga memberikan makan sore kepada para pasukan khusus. Boran juga bercerita kalau anak-anak di desa ini tumbuh dengan mimpinya menjadi tentara Turki. Dan seketika pasukan khusus pun terharu mendengar ucapan tersebut. Namun tiba-tiba saluran sinyal mereka terhubung. Kolonel mendapatkan informasi bahwa pihak teroris berhasil meluluh lantahkan tentara Irak dan Kurdi. Saat ini batalion terkuat mereka yang terdiri dari 100 orang sedang dalam perjalanan menuju desa Kardal. Oleh karena itu pasukan khusus diharuskan meninggalkan lokasi tersebut sebelum fajar. Mereka akan dijemput di sekitar desa itu menggunakan helikopter. Begitu telepon berakhir, Kolonel Vessel pun keluar dari rumah. Seda yang melihatnya pun langsung mengejarnya. Dia berusaha meyakinkannya agar tidak meninggalkan warga desa sendirian, karena saat ini kondisi mereka dalam bahaya. Namun Kolonel Vessel sekali lagi mengatakan kalau misinya ke Irak hanyalah untuk menyelamatkan dirinya. Melindungi warga desa dari kekejaman teroris bukanlah tanggung jawabnya. Kolonel Vessel juga tidak mau mengambil resiko dan kehilangan anggota timnya. Malam harinya, Seda tidur di rumah anak perempuan yang berhasil mereka selamatkan. Ketika hendak tidur, sang adik memintanya untuk menceritakan soal Turki. Seda pun tidak bisa menahan kuasa dan air matanya pun langsung menetes.
Sang kakak yang lebih dewasa dan tahu kalau Seida dan pasukan khusus akan meninggalkan desa nanti siang langsung mengambil inisiatif untuk bercerita. Seida tidak tega harus meninggalkan mereka untuk dibunuh teroris. Antep, İstanbul, oray vardır şehir çatılarında yumurtalar. Gederiz Enegül, gederiz. Di saat yang bersamaan, August mengobrol dengan Kolonel Vessel di luar. Sang kolonel yakin kalau August akan menjadi perwira yang baik di masa yang akan datang, bahkan bisa melebihi dirinya sendiri. Kolonel Vessel kemudian bercerita kalau di masa muda dia dan mendiang Kapten Yasar sangat mirip dengan August dan Bekir. Dia kemudian menanyakan pendapat bawahannya, apakah kita harus menaati sebuah misi atau melakukan hal yang benar dengan membela warga desa dari kekejaman teroris. Siang harinya helikopter tentara Turki datang untuk menjemput pasukan khusus. Namun, sebuah kejutan besar terjadi. Kolonel Vessel akhirnya memutuskan untuk bertahan di desa dan menyelamatkan anak-anak desa. Seida sangat terkejut melihat hal tersebut. Kolonel lalu menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam helikopter. Seida pun bersikeras untuk tetap tinggal dan akan membantunya. Namun, Kolonel Vessel menolaknya. Dia mengatakan kalau penyelamatan dirinya adalah misi utamanya. Kolonel juga meminta Seida untuk berjanji tidak menulis artikel tentang penyelamatan ini. Kolonel ingin misi ini menjadi rahasia selamanya. Pasukan khusus adalah bayangan. Apapun yang mereka lakukan tidak boleh diketahui. Dengan berat hati, Seida berjanji kepada Kolonel Vessel. Sebelum pergi, Kolonel memberikan sebuah kertas kepadanya, tapi dia diperbolehkan untuk membukanya ketika Seida sudah sampai di Turki. Setelah mengamankan Seida dan anak-anak, pasukan khusus langsung bersiap-siap menghadapi teroris. Kolonel memerintahkan anak buahnya untuk mengibarkan bendera Turki di puncak desa Kardal. Hari ini desa yang dihuni banyak orang Turki tersebut adalah tanah air mereka juga. Mereka akan mati-matian untuk melindungi tempat tersebut. Sersan Mustafa dan Sersan Baybar menjelaskan sisa perlengkapan alat tempur yang mereka miliki. August pun kemudian menjelaskan tentang lokasi desa Kardal. Setelah semuanya paham, bergeraklah mereka memasang jebakan bom dan membagi tugas. Arif pun akan berada di masjid desa dengan senjata snipernya. Boran akan berjaga-jaga di bawahnya, sementara itu yang lainnya akan berada di garis depan. Tapi agar rencana mereka dapat berjalan dengan lancar, mereka membutuhkan seseorang yang siap berlari membawa amunisi senjata. Nabat, wanita yang pernah diselamatkan pasukan khusus, kemudian mengajukan diri untuk di posisi tersebut. Dia ingin turut terlibat membela tanah airnya. Tak lupa pasukan khusus mengevakuasi warga desa ke dalam sebuah gudang batu bara. Pintu akan ditutup rapat-rapat dari luar. Apapun yang terjadi, para warga tidak diperbolehkan keluar. Setelah semua persiapan selesai, kini pasukan khusus tinggal menunggu kedatangan teroris. Untuk mengisi waktu, mereka bercerita tentang pengalaman cinta pertama masing-masing. Bekir menjadi orang yang pertama bercerita. Dia mengatakan kalau pacar pertamanya adalah kakak kelasnya di SMP. Lalu berlanjut ke Mustafa yang bercerita pacar pertamanya adalah seorang biduan dangdut. Dan semuanya pun kaget mengetahui hal tersebut. Tapi tiba-tiba momen seru di antara mereka harus berakhir. Arif memberi kabar kalau para teroris sudah mendekat. Pasukan khusus pun langsung berpencar dan bersiap-siap di posisi masing-masing. Ternyata jumlah teroris yang datang begitu banyak. Terlihat 200 orang lebih, 8 kendaraan taktis dan 1 tank bergerak menuju desa Kartal. Kolonel Vessel dan August pun langsung mengebom mobil mereka.
Sayangnya tempat persembunyian Kolonel Vessel dan August diketahui teroris. Mereka berdua langsung kabur ke titik checkpoint. Kolonel pun langsung menghubungi anak buahnya yang bernama Baibars untuk memerintahkan Nabat mengantar Basoka. Di saat yang bersamaan, lokasi Arif juga diketahui teroris. Mereka langsung berbondong-bondong ke tempatnya. Baron yang berada di sekitar situ langsung bangkit berdiri melindungi Arif. Tapi sayangnya, tiba-tiba pistol milik Baron mengalami kerusakan. Beruntung, dengan sigap, Ercel pun datang membantu. Di tempat lain terlihat tank lawan sudah semakin dekat. Kolonel Vessel pun membutuhkan Basoka untuk menghancurkan tank lawan. Lalu tiba-tiba tank teroris berpindah haluan mengincar masjid. Sersan Mustafa pun yang mengetahui hal tersebut langsung menghubungi Arif agar segera meninggalkan tempat itu. Akibat serangan tersebut, Arif pun mengalami luka-luka. Tidak lama kemudian, Dewi Kuan Yin berpihak kepada pasukan khusus. Nabat datang mengantarkan Basoka pesanan kolonel. Tanpa pikir panjang, August pun langsung merebutnya dan menggunakan senjata itu untuk menghancurkan tank teroris. Pertempuran pun terus berlanjut. Situasi perang pun kini juga semakin memanas. Kolonel Vessel memerintahkan seluruh anak buahnya untuk pergi ke benteng terakhir. Ketika Nabat berlari, kakinya terkena tembakan dari teroris. Baron pun juga mengalami hal yang serupa. Mustafa pun lalu mengajukan diri untuk melindungi mereka dari belakang. Dia ingin menjadi pahlawan di akhir hayatnya. Kolonel pun langsung mengiyakan permintaannya. Namun naas sekali, beberapa detik kemudian para teroris berhasil mengepungnya lalu menjadikannya sebagai sandera. Arif pun tidak sanggup melihat teman dekatnya dalam kondisi mengenaskan. Dari kejauhan, dia berjanji akan membesarkan dan merawat anaknya. Bana emanet komutanım! İndiriler! Sungguh heroik sekali perbuatan Mustafa. Dia rela berkorban demi teman-temannya. Bahkan di akhir hayatnya, dia masih membantu dengan mengurangi jumlah musuh. Kemudian Arif dan Ersef pun membantu membawa Boran yang terluka parah. Namun sayangnya di tengah perjalanan, Ersef terkena tembakan. Dia pun langsung menjatuhkan lututnya ke tanah. Tapi lagi dan lagi, pasukan khusus Turki memiliki jiwa kesatria yang sangat tinggi. Setelah itu, pasukan khusus yang tersisa berkumpul di benteng terakhir, di mana peluru mereka sudah menipis dan terkepung para teroris. Mereka hanya bisa bertahan menggunakan sisa peluru yang ada. Beberapa saat kemudian, Kolonel Vessel melihat adanya musuh yang berusaha melakukan bom bunuh diri. Dia pun langsung mengeluarkan pistol dari sakunya. Namun sayang sekali, pelurunya sudah habis. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung berlari dan menghadang teroris tersebut secara langsung. Melihat pimpinan mereka tertembak, seluruh anggota pasukan khusus langsung murka dan menghabisi seluruh anggota teroris yang tersisa. Mereka kemudian langsung menghampiri tubuh kolonel untuk mengecek kondisinya. Di saat yang bersamaan, Baron sudah mengembuskan nafas terakhirnya. Di sisi lain, Seda sampai dengan selamat di Turki. Dia langsung membaca surat dari kolonel, di mana surat itu kolonel bercerita kalau dia memiliki seorang putri. Dia ingin anaknya tumbuh seperti Seda yang memiliki cinta, pengetahuan, dan tantangan. Sejatinya dia juga ingin mengkritik negara. Namun karena cinta tanah air dan terikat profesinya sebagai pasukan khusus, dia tidak bisa melakukannya. Kolonel berharap kelak putrinya bisa mengkritik negaranya seperti yang dilakukan Seda. Dan kembali lagi ke desa Kartal. Kolonel Vessel pun sudah siuman.
Dia kemudian meminta anak buahnya mengingat hal-hal baik selama di pasukan khusus. Dia meminta tolong Bekir untuk memberitahu kantor kalau misi penyelamatan ini adalah perintah darinya. Tak lupa Kolonel memberi August secarik surat. Dia berharap kelak August bisa menjadi seorang pemimpin yang baik dan mementingkan hal yang benar dibandingkan misi. Tak lama kemudian Kolonel pun menghembuskan nafas terakhirnya. Peperangan pun telah usai. Warga desa satu persatu mulai keluar dari tempat persembunyiannya. Mereka begitu berterima kasih atas perbuatan tentara Turki yang dengan gagah berani melawan teroris. Dan film pun tamat dengan sangat bahagia. Dari film ini kita mampu belajar untuk berani membela hal yang benar. Seperti yang dilakukan Kolonel Faisal, dia rela melanggar sebuah misi demi membela orang yang tertindas. Meskipun hal tersebut bukan tanggung jawabnya. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Yanto Fotokopi mewakili orang yang pindah dari main Mobile Legends ke Honor of Kings. Mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, halo warga nobar. Kali ini yang ngisi suara saya lagi ya ini. Karena Amang Tobi itu tadi ada urusan keluar tadi itu. Tapi kayaknya besok Amang Tobi lagi kok yang ngisi suara ini. Saya cuma gantiin aja karena dia nggak bisa. Dia tuh ada urusan gitu. Besok kalau udah datang dia pasti cerita mau kemana gitu. Dan juga saya mau ngucapin terima kasih ya untuk warga nobar semua yang udah subscribe channel ini, selalu like video ini, bahkan menonton sampai akhir. Saya terima kasih banget. Sekarang nobar udah 1 juta subscriber loh. Wih, keren. Ini semua pasti berkat warga nobar semua ini. Nggak mungkin berkat saya. Orang saya kerjanya cuma ngeprint. Oleh karena itu saya juga bangga itu. Saya tuh sering banget nyaranin film ke nobar, ke Amang Tobi, ke tim-tim lain lah, Mas Barokah dan juga Mas Udin juga. Ya, waktu 900.000 subscriber lah. Itu saya tuh diminta untuk gantiin Amang Tobi sebentar waktu dia pengen kerja, nyari kerja itu. Dan ya sekarang jadi bagian dari nobar. Pokoknya terima kasih lah buat warga nobar. Ya udah segitu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.